Type jam 8:05. Type kita bisa mulai aja ya. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertama kita masuk dulu ke sesuatu yang cukup penting sebelum masuk ke hukum tajwid, hukum non mati ya yang akan kita bahas pada malam hari ini. Kita akan sedikit bahas dulu tentang itmamul harokat atau penyempurnaan harokat. Penyempurnaan harokat. Nah, di sini di layar kita bisa lihat bahwa ada penjelasan fathah, harokat fathah ya, atau harokat garis ya, garis miring yang ada di atas huruf ya. Nah, harokat ini dibaca atau berbunyi seperti A ya. Dan cara membacanya adalah dengan membuka mulut sewajarnya. A, 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 A. Ini untuk fathah. Nah, tapi ada pengecualian untuk fathah-fathah pada huruf tebal ya, pada huruf tebal ya, huruf-huruf tertentu yang mungkin kita juga dengan menghafal hijaiyah itu automatically kita tahu bahwa huruf-huruf ini ketika berharokat fathah tidak dibaca A tapi dibacanya dengan bunyi O ya, seperti huruf O, huruf Po ya, itu huruf Ro, maka dia dibaca dengan bunyi O. Nah, dan dia menyempitkan sedikit mulut ya. O, ya, Po, Ko, Ko. Nah, beda dengan kaf ya. Misalnya kaf dia tipis, dia bukan termasuk huruf yang tebal dan dia ketika berharokat fathah maka dibaca K, K, A, Ba, Ta. Nah, dia dibuka mulut sewajarnya. Kemudian harokat kasroh, harokat garis miring yang diletakkan di bawah huruf biasanya. Diletakkan di bawah huruf, maka dibaca dengan menurunkan rahang bawah. B, B, B. Dia agak sedikit kayak mau nyengir ya, B. Nah, dan berbunyi seperti I, 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 I. Kemudian dhammah ya, berbentuk seperti huruf waw yang ada di atas huruf, letaknya di atas huruf, maka dia dibaca dengan memonyongkan kedua bibir, u, dan bunyinya seperti u, 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 u. Nah, ini diantara cara atau bentuk penyempurnaan harokat. Maka dalam bahasa Arab tidak ada bunyi harokat yang berbunyi e atau ya, walaupun dalam bahasa Indonesia ada ya gitu, ya kan, gitu. Dan terutama biasanya di bahasa Sunda ada kemudian di bahasa Batak atau di bahasa Betawi ada ya kan, kemane, nah ne ini nggak ada. Dalam bahasa Arab tidak ada bunyi atau harokat yang menunjukkan bunyi maka kita tidak boleh membaca fathah dengan walaupun memang ada beberapa kasus yang namanya imalah, beberapa lahja yang dengan diturunkannya Al-Quran, tapi secara umum kita membaca dengan riwayat hafaz itu maka dibaca tidak ada harokat yang bunyinya atau tapi hanya ada a, i, u ya, a untuk fathah, i untuk kasroh, dan u untuk dhammah. Dan O itu untuk fathah, harokat fathah untuk huruf-huruf yang tebal seperti to, ko, dan lain sebagainya. Boleh bertanya, Ustaz? Ya, Fadal, gimana Pak? So, untuk fathah, kalau misalnya antara bahasa Arab, bahasa Al-Quran yang saya agak kadang bingung, karena kalau di sini kadang kalau Ustadz yang ngajar dari Arab, mereka tuh suka menyalahkan kalau kita baca A-nya itu, fathah itu benar-benar terbuka. Jadi kayak misalnya Malik Yaumidin Ma, jadi seolah-olah hurufnya jadi huruf berat. Jadi jadi mereka maunya ma, jadi agak sedikit ke arah sedikit.
Jadi kayak nama orang Ahmad. Jadi Ahmed, jadi lebih cenderung ke arah E-nya daripada ke A-nya itu. Tapi ya enggak. Justru dia Enggak. tidak. Iya, tapi dia tidak pertengahan seperti abjad A. Cuma itu hanya apa ya? Hanya penyederhanaan kita aja gitu. Nanti kalau memang disempurnakan lagi, maka ya bentuk mulut dibukanya untuk fathah ya, untuk harokat fathah, dan itu juga kembali ke nanti karakteristik hurufnya, Pak, gitu. Ya, gimana sifat dan makhraj dari huruf yang berharokat fathah ini gitu. Gitu. Maka dia tentunya tidak ke E juga, dan tidak boleh malah lebih dominan ke E-nya gitu. Tapi memang kalau misalnya mau terutama untuk logat Inggris kali ya, itu untuk logat berbahasa Inggris, bahwa di bahasa Inggris itu memang ada E nggak di bahasa Inggris? Ya kadang ada pengucapan E juga. Ya. Tapi ya, nah itu yang membuat pengucapan bahasa Arab itu tadi Imam dia nggak A banget gitu, ya kan? Makanya dia membuka mulut tapi nggak tapi ya Ahmad membuka mulutnya memang biasa, tapi memang lebih disempurnakan membuka mulutnya dalam rangka pembelajaran atau pembiasaan dulu. Karena kalau misalnya membuka mulutnya agak lebih malas nanti ya memang, atau kurang effort ya, itu nanti lebih dominan E-nya, dan itu lebih fatal ketimbang bunyi yang mendominasi ke A abjad dalam bahasa Inggris. Wallahu taala alam. Boleh kita lanjut ya? Cara mengucapkan fathah membuka mulut sebagaimana ketika mengucapkan huruf alif. Nah, jadi sebagaimana mengucapkan huruf alif huruf alif A. Itu. Kemudian huruf kasroh ya, dia apa? Menurunkan radang bawah dan mengangkat tengah lidah. Sebagaimana menurunkan rahang bawah, mengangkat tengah lidah ketika mengucapkan huruf ya gitu. I ya i. Nah. Kemudian dhammah maka seperti ketika kita mengucapkan huruf waw, waw, wa. Nah, itu. Adapun sukun maka dia tergantung kepada makhraj dari huruf yang berharokat sukun tersebut.